Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku Lailaan di sini. Kali ini aku akan melanjutkan drama cinta kita yang kemarin, yang sudah ada di part 2-nya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan di part 3 drama Cina kita yang berjudul Bisikan Jiwa. Cius, kita mulai. Dan aku akan memperingatkanmu satu hal lagi. Jauhi Kasim Jaoyun. Dia yang memerintahkan agar talimu direndam minyak. Dan sekarang dia akan mengawasi setiap gerakanmu. Potong Xin Yue mendorong Alex ke dalam ruangan kecil yang berdebu. Ruangan ini adalah sampul Yusheng. Sampai Yang Mulia puas, kata Xin Yue dengan suara rendah. Ini ruang riset terpencil di sayap barat. Jangan keluar tanpa izinku. Lanjutnya, saya mengerti, Jenderal, jawab Alex mengusap lehernya yang masih sakit. Apakah saya diizinkan untuk melihat-lihat gulungan ini? Lakukan sesukamu, balas Xin Yue melirik tumpukan gulungan di sudut. Dulu para cendekiawan membuat ide-ide mereka yang gila. Sekarang tempatmu. Aku akan kembali besok pagi untuk laporan pertamamu. Baiklah, Alex mengangguk. Hanya satu hal, saya tidak akan lari. Saya tidak punya tempat untuk lari, dan saya masih terikat pada janji kelangsungan hidup saya. Bagus, kata Xin Yue, ekspresinya tidak berubah. Malam ini kamu akan memulai mengkatalogisasi pengetahuan Yusheng. Gunakanlah untuk dinasti setidaknya. Kalau tidak, gunakanlah untuk dirimu sendiri. Xin Yue berbalik, lalu berhenti di ambang pintu. Kukatakan satu hal lagi, tambahnya. Jauhi Kasim Jaoyun. Dia memerintahkan semua yang telah terjadi padamu hari ini. Saya mengerti, Jenderal. Alex memotongnya. Hanya data, bukan sihir. Cerdas, kata Xin Yue, lalu menutup pintu dengan bunyi yang keras. Baiklah, Alex, pikir Alex, berbicara pada dirinya sendiri dalam diam. Waktu inventarisasi. Tubuh Yusheng tahu hukum dinasti, silsilah, dan tata bahasa klasik. Otak Alex tahu keuangan modern, psikologi, dan strategi korporat. Tugas pertama, ia bergumam sambil melihat-lihat gulungan yang berserakan. Sabotase makanan di asrama cendekiawan rendahan. Kenapa kaisar wanita peduli dengan makanan rendahan? Bisikan jiwa bergetar pelan seolah sedang melakukan sesuatu. Kebisingan, semua kebohongan yang tidak relevan harus disaring. Fokus pada ketidakpuasan mendasar. Sabotase makanan adalah simbol. Sabotase makanan, ia mengulang. Ini bukan tentang nutrisi, ini tentang status. Siapa yang paling dirugikan di istana ini? Merekalah yang paling dekat dengan kekuasaan, tapi tidak memiliki kekuasaan. Esok paginya, Xin Yue kembali. Ayo, perintah Xin Yue. Asrama cendekiawan rendahan berada di sayap timur. Jangan bicara kecuali ditanya. Saya siap, Jenderal. Alex berdiri tegak. Mereka tiba di sebuah halaman yang ramai dan kumuh. Sekitar selusin cendekiawan muda sedang membersihkan peralatan makan mereka. Suasana hati mereka jelas-jelas sangat-sangat suram. Seorang cendekiawan senior bernama Ho yang tampak arogan menyambut mereka. Jenderal Xin Yue, sapa Ho membungkuk dangkal. Kenapa Anda membawa Yusheng, sang narapidana, ke sini? Ini perintah yang mulia, jawab Xin Yue dingin.
Yuseng akan menyelidiki insiden makanan bulan lalu. Ho tertawa. Insiden makanan? Kami sudah menyimpulkan itu tikus jenderal. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang narapidana ini? Tikus, sela Alex menatap Ho yang berdiri tepat di depannya. Saya tidak yakin. Saya ingin berbicara dengan mereka yang paling berpengaruh. Mereka sudah bicara, balas Gao menyilangkan tangannya seolah dialah penguasa di sana. Mereka tidak mau diganggu oleh intrik. Mereka hanya ingin bekerja, tidak seperti Anda, Yuseng. Alex mengabaikan Ho dan melangkah ke tengah kerumunan cendekiawan rendahan. Mereka menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan juga permusuhan yang pasti. Saya Yuseng, kata Alex. Saya tahu kalian marah tentang makanan yang disabotase. Siapa yang bersedia berbicara tentang malam itu? Tanyanya. Keheningan yang ada di sana, tidak ada satupun yang mau angkat bicara. Kami sudah bilang, Tuan, kata salah satu cendekiawan muda. Yang muda dari yang paling muda. Ini adalah nasib buruk, kami sudah pindah, lanjutnya. Bisikan jiwa meledak dalam benak Alex, bukan dari satu orang, tetapi seakan dari kerumunan. Mereka tidak percaya nasib buruk, mereka tahu itu disengaja, namun mereka takut menyebutkan nama. Alex menghelakan nafas, kebohongan kolektif. Ia harus mencari sumber ketidakpuasan yang ada lebih dalam. Oke, kata Alex, lupakan sabotase. Mari kita berbicara tentang pekerjaan kalian. Apakah kalian puas dengan status kalian? Dengan gaji kalian misalnya? Kami adalah pelayan dinasti, jawab salah satu cendekiawan dengan suara yang teratur. Kami bersyukur atas kesempatan ini, lanjutnya. Bisikan jiwa Ale kembali bergetar. Gaji mereka tidak memadai. Jam kerja terlalu panjang, mereka merasa tidak dihargai padahal tugas mereka sama pentingnya dengan cendekiawan senior. Bisikan jiwa itu pun berucap mengungkapkan bisikan yang sebenarnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Alex menunjuk cendekiawan Ho. Apakah Tuan Ho memperlakukan kalian dengan adil? Tanyanya. Tuan Ho adalah mentor yang adil, kata cendekiawan muda yang pertama. Bisikan itu kembali bergetar, melontarkan sesuatu yang tidak sama persis dengan apa yang dikatakan oleh cendekiawan muda tersebut. Ho mencuri ide kami. Ho mengambil kredit atas pekerjaan kami. Kami semua benci Ho. Itulah suara yang sebenarnya terjadi. Alex menyadari benang merahnya. Sabotase makanan adalah simbol, bukan tujuan. Sabotase itu, kata Alex dengan suara pelan, tetapi menembus kebisingan. Seolah semua suara yang ada di sana senyap seketika. Sabotase itu dilakukan oleh seseorang yang putus asa untuk menarik perhatian atau ketidakadilan yang kalian rasakan, bukan karena benci pada makanan, tetapi kalian benci pada status Ho, kan? Para cendekiawan terdiam. Wajah mereka menunjukkan bahwa Alex telah menebaknya dengan benar. Cendekiawan Ho mendekat. Yang jelas dan pasti dia marah. Yuseng, hentikan intrikmu. Mereka tidak puas karena mereka malas. Bentaknya. Tuan Ho, kenapa Anda panik? Balas Alex. Jika saya menggunakan bisikan jiwa saya akan menemukan bahwa Anda adalah orang yang paling berisik di ruangan ini. Suara Anda terdengar di mana-mana, bukan karena kebohongan besar, tapi karena kebohongan yang Anda katakan pada diri sendiri, tentang kemampuan diri Anda sendiri tentunya. Alex kembali menatap ke kerumunan. Siapa yang paling diuntungkan dari kekacauan singkat itu?
tanya Alex pada semua kerumunan itu. Para cendekiawan muda yang pertama, yang paling kuat, tiba-tiba menunjuk ke arah cendekiawan senior Ho. "Tuan Ho," teriaknya lantang. "Dia yang menyuruh saya untuk diam. Dia tahu siapa pelakunya," ungkapnya. "Diam bodoh," teriak Ho. Wajahnya memerah panik. Ketakutan jelas terlihat di wajahnya. Bisikan jiwa Alex kembali bergetar dan fokus tajam kepada Ho. "Ho tahu pelakunya," ungkap bisikan Alex itu. "Pelakunya adalah asistennya sendiri yang bertindak di atas perintah Ho tentunya untuk menguji loyalitas para cendekiawan rendahan." "Asisten Anda?" tebak Alex menatap Ho. "Sabotase itu dilakukan oleh asisten Anda, yang pasti atas perintah dari Anda sendiri, Tuan Ho, untuk memicu keluhan yang sah, agar Anda bisa tampil sebagai pahlawan yang menenangkan para cendekiawan." Ho mundur selangkah, terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Alex akan mengetahui semua yang ia tutupi. "Tidak, saya," gagapnya. Bisikan jiwa Alex kembali tersendat dan mengatakan sesuatu, tapi berganti menjadi gemuruh yang jauh lebih dalam, menenggelamkan suara Ho yang berteriak-teriak. Alex merasakan sakit kepala yang tajam. Bisikan itu tidak berasal dari Ho. Itu berasal dari tempat yang jauh, dingin, dan penuh perhitungan. Gema suara itu seperti suara orang yang lebih tua dan tertatih. Ho adalah poin kecil, biarkan dia mengambil sebagian kesalahan. Bos yang sebenarnya harus tetap berada di balik layar. "Jangan bicara, jangan tunjuk, diamlah," ungkap bisikan jiwa itu. Alex tersentak, menatap Ho yang kini terlihat lega karena ia tidak dituduh sebagai dalang utama, hanya sebagai manipulator kecil. "Siapa itu?" Alex berbisik. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Bisikan jiwanya telah menangkap suara dari bos di balik layar, suara yang lebih tua yang mengendalikan jaringan kecil itu. Ada seseorang yang lebih tua, pikir Alex, merasakan dinginnya intrik yang kini tengah membelenggunya. Bayangan yang lebih tua di Istana Utara. Itu yang bisikan katakan. "Saya sudah mendapatkan jawabannya, Tuan Ho." Alex berbalik, mengabaikan tatapan mata Xin Yu yang penuh pertanyaan. "Sabotase ini bukan akhir, ini adalah awal dari pesan yang lebih besar." "Pesan apa?" tuntut Xin Yu meminta jawaban. "Pengkhianatan kecil seringkali menutupi pengkhianat besar, bukan?" jawab Alex. "Dan saya tahu di mana saya bisa menemukan pesan rahasia itu." Alex melihat ke arah kuas lukis yang tergantung di dinding cendekiawan Ho. "Tuan Ho," Alex berkata sambil melangkah maju, "di mana kuas lukis yang Anda baru beli minggu lalu?" Wajah Ho memucat, seakan tidak ada aliran darah yang mengalir di wajahnya. Dia pun menjawab dengan sedikit tergagap dan terbata-bata, Saya tidak beli kuas baru." Bisikan jiwa kembali, mengarahkan pada satu objek di meja Ho. Alex berjalan ke meja, mengambil kuas lukis yang tersembunyi di bawah gulungan. "Nah, ini dia," kata Alex sambil memegangi kuas itu. Kuas ini memiliki lubang kecil di ujungnya untuk menyampaikan pesan, bukan untuk melukis. Pesan yang merujuk pada bayangan yang lebih tua di Istana Utara. "Betul?" ungkap Alex. Xin Yu mencabut pedangnya setengah jalan. "Apa yang ada di dalamnya, Yuseng?" tanyanya. Alex mulai menarik ujung kuas itu. Jarinya gemetar karena antisipasi panik.
Saya akan tahu siapa bos yang sebenarnya, kata Alex saat ujung kuas itu terlepas, memperlihatkan gulungan kertas mini di dalamnya. Kertas yang bertuliskan, "Sekian dulu part 3 kali ini. Lain kali kita akan kembali dengan part 4 yang pastinya akan jauh lebih menarik. Tunggu dan selalu saksikan part-part berikutnya." Stay tune di sini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku tunggu komenan kalian di bawah ya. Bye bye.